Kali ini kita akan membahas tentang adaptasi sel dan fenomena-fenomena yang terjadi. Mohon disimak. Penyakit apapun yang diderita oleh kita, pada dasarnya yang diserang adalah sel, dan sel akan melakukan adaptasi atau penyesuaian diri. Bila sel tersebut rusak dan mati, maka sel-sel yang masih hidup akan terus membelah diri sampai jumlahnya mencukupi kembali. Dalam bereaksi terhadap tekanan yang berat, sel akan menyesuaikan diri. Kemudian terjadi jejak sel atau cedera sel yang akan dapat pulih kembali. Dan jika tidak dapat pulih kembali, sel tersebut akan mengalami kematian sel. Jauh dari beban kerja sel, adaptasi sel dibagi menjadi dua, yaitu terhadap peningkatan beban kerja sel dan terhadap penurunan beban kerja sel. Berikut ini adalah bentuk adaptasi yang dilakukan oleh sel. Sebelum itu, ingat kata kunci ini ya. Adaptasi fisiologis, yaitu adaptasi sel yang bersifat normal atau alami. Sedangkan adaptasi patologis merupakan adaptasi sel yang terjadi di luar proses normal atau alami. Hipertrofi atau penambahan ukuran sel. Pembesaran selnya tidak disertai peningkatan fungsi organ atau jaringan. Kondisi hipertrofi fisiologis yaitu seperti otot rangka pada binaragawan yang memang sengaja dibentuk. Untuk hipertrofi patologis dapat dilihat pada jaringan otot jantung pada pasien yang lama menderita. Selanjutnya atrofi atau pengurangan ukuran sel, yaitu menurunnya ukuran sel dalam jaringan setelah sel tersebut mencapai ukuran normal. Atrofi dapat disebabkan oleh berkurangnya beban kerja, hilangnya persyarafan, kelainan vaskularisasi, kurangnya nutrisi, hilangnya rangsangan hormonal, tekanan yang lama, dan hyperplasia atau penambahan jumlah sel. Hyperplasia terjadi karena kenaikan absolut sehingga fungsi organ atau jaringan juga meningkat. Contoh hiperplasia fisiologis adalah pembesaran sel uterus pada seorang wanita hamil, sedangkan hiperplasia patologi biasanya terjadi karena rangsangan hormonal yang berlebihan. Selanjutnya metaplasia atau perubahan sel, merupakan fenomena di mana suatu sel dewasa berubah menjadi tipe sel dewasa lain yang bersifat reversibel, sehingga fungsi sel juga ikut berubah. Misalnya, sel epitel toraks diganti oleh sel epitel gepeng berlapis pada saluran pernapasan seorang perokok. Tentunya hal ini tidak menguntungkan. Sekian, saya Hilda Kalisa dari kelas A, Prodi S1 Keperawatan, UPI Kampus Daerah di Sumedang mengucapkan terima kasih banyak.